Fat, banyak kan ya orang yang suka dance tapi nggak punya basic skill untuk ngedance. Meskipun sekarang dan udah sejak bertahun-tahun yang lalu banyak banget kelas dance dengan berbagai genre dan jenis yang beda-beda. Nah, salah satunya itu adalah body jam. Buat yang belum tahu sebenarnya body jam itu apa sih? Apa yang membedakan body jam itu dari kelas dance lainnya? Kalau definisi body jam sebenarnya itu dia lebih ke musik. Kelas dance tapi dia nggak selalu yang maksudnya basicnya dance, tapi kalau pembedaan sama kelas-kelas dance yang lain itu ada di musiknya. Jadi tuh musiknya body jam tuh dia ada house elektronik, bass, kok bass sih? Trap and bass, terus ada drum juga. Jadi body jam tuh tidak mau sama musiknya sama kelas-kelas dance yang lain gitu loh. Jadi dia lebih ke musiknya yang mungkin lu gak pernah denger musik itu di mana-mana. Cuma ada di body jam gitu maksud gue. Oke. Gitu. Oke. Nah, lo sendiri kan adalah certified trainer body jam ya. Apakah awalnya lo itu seorang dancer sama gimana ceritanya sih sampai akhirnya lo tuh jadi body jam instructor dari awal banget? Awal banget kalau body jam memang karena gue waktu itu di Fitness First. Gue sebagai group exercise instructor yang full time. Yang maksudnya tuh kayak lo ngajar di fitness, ngajar di kelas, tapi gue full time yang punya kuota setiap bulan misalnya 50 kelas gitu kan. Nah, di Fitness First tuh dia program kelasnya tuh les meal semua. Untuk Fitness First Southeast Asia, body jam adalah salah satunya kan. Tapi di FF Indo tuh belum ada instrukturnya. Dan kan harus bikin dong, mereka harus ada yang bisa ngajar karena no matter what itu si brand harus ada body jam di setiap FF di setiap negara. Ya udahlah gue udah audisi di FF terus gue disuruh training lah body jam. Gue sama sekali belum pernah ikut kelas body jam. Gue gak tahu body jam itu apa. Gue gak kepikiran bahwa body jam bakalan kayak begini. Jadi gue cuma menjalankan tugas gue yang udah gue kontrak. Dan gue ikut training gitu kan. Ya udah gue training biasa 3 hari. Ternyata itu dance class. Dan gue juga kaget. Oh ini dance class ya gitu kan. Jadi maksud gue kayak yang gue gak tahu bahwa itu menjadikan suatu menjadi profesional gue. Karena menurut emang gue ngedance dari gue TK umur 5 tahun. Tapi gue gak sadar kalau itu tuh menjadi suatu garis hidup gue gitu loh. Tapi kan gue cuman menjalankan pekerjaan gue yang udah gue kontrakan. Jadi gue lakuin aja gitu loh. Dan dari situ tahun 2005 setelah gue training udah gue ngajar biasa. Di FF tuh gue ngajar body jam seminggu 9 kali. Wah gila. Seminggu aja tuh 7 hari loh. 9 kali tuh berarti 1 hari lo bisa ngajar lebih dari 1 kelas dong. 3-4. Kan gue ngajar body combat, body pump, body step, RPM, body jam 5 program kan. Jadi pada saat itu nggak ada selain gue yang ngajar. Jadi ya udah akhirnya gue lah yang untuk bisa itu. Terus udah dari situ ternyata ada seseorang yang melihat potensi gue dalam body jam untuk menjadi seorang presenter dan trainer lah Semesta Asia Pasifik. Gitu, tapi gue kan gue nggak paham ya itu apaan presenter, apaan tuh trainer gitu kan. Jadi dikasih sama seseorang ini bahwa ya udah lo kerjain ini ntar akan di-develop gitu kan. Ya udah gue jalanin. Ternyata dia melihat gue tuh improve, gue tuh develop dan gue tuh orangnya cepet. Gue fast learner. Jadi menurut dia, ya udah nih gue mau develop dia menjadi presenter dan trainer tapi untuk Asia Pasifik, nggak cuma yang Southeast Asia. Dan goalnya sih seseorang ini membawa gue filming ke Auckland, New Zealand, which is Les Mills International gitu. Tapi dia nggak bilang itu di awal sama gue. Dia cuma bilang ngasih tahu bahwa lo kerjain ini, kita akan ketemu setiap 3 bulan. Gue akan assess lo dan kita akan kita akan ada modul untuk role play dan segala macam. Nanti kalau lo bagus, gue akan sign off lo menjadi trainer gitu kan. Ya udah gue jalanin aja dan alhamdulillah emang tuh udah lancar. Jadi 2005 gue ngajar biasa, ketemu dia 2007 ke 2008 itulah gue develop sama beliau untuk menjadi presenter dan trainer. 2008 mulailah gue menjadi Les Mills presenter. Jadi itu Les Mills punya workshop kan per 3 bulan.
rilis baru lah gitu. Sebelum nanti akan di-launchingkan di masing-masing klub gitu. Nah itu gue 2008 mulai untuk menjadi presenter Body Jam sama Body Step. 2 program memang ya lo harus punya 2 program lah selain 1 gitu kan. Jadi kalau travel gampang gitu, kerjainnya multitasking gitu maksudnya. Tapi fokus gue tuh di Body Jam. Jadi Bangkok sama KL, Kuala Lumpur mulai 2008 menjadi travel gue Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta atau kebalikannya. Kayak gitu setiap 3 bulan. Nah 2008 selesai, langsung gue dipanggil lagi ke Aussie untuk workshop di Sydney, Brisbane sama Melbourne kalau gak salah, gue lupa. Di 2009 itulah gue mulai sama si seseorang ini gue untuk di filming ke sana. Filming tuh artinya setiap instructor dia punya video kan buat dia pelajari. Nah itu yang gue ada di video tersebut. Dan itu semua seluruh dunia sama gitu. Jadi gue udah masuk kelas internasional untuk video educationnya mereka. Ada gue di situ di tahun 2009 gitu loh. Pas abis itu barulah si seseorang ini mereka untuk meng-assign gue sebagai trainer. Yang artinya gue mentrainingin yang mau menjadi body jam instructor. Gue yang certifying mereka. Gue yang meluluskan mereka. Mostly untuk Indonesia, tapi gue ngerjain juga untuk Southeast Asia gitu. Dan sampai sekarang di 2024 ya gue masih menjalankan hal tersebut gitu loh. Jadi kalau ngelihat banyak banget instructor Indonesia mostly emang gue yang trainingin. Dan orang suka body jam memang gak langsung suka, gue harus pelan-pelan gitu kan. Dan very niche lah body jam, karena kan dance ya gitu, beda sama program yang lain gitu kayak body combat ataupun body pump. Tapi kalau body jam tuh dancing dan itu niche banget orang-orangnya yang especially lo suka dance sama musik lah gitu. Okay. Nah tapi kalau misalnya sebenarnya gue pengen way back lebih jauh lagi nih. Sebelum lo akhirnya ngajar gitu ya. Kan lo bilang tadi lo dari umur 5 tahun ya lo udah suka dance. Ya. Itu abis itu setelah dari kurun waktu 5 tahun sampai itu tuh dance apa aja sih yang lo pelajarin dan dari yang lo suka dari umur 5 tahun? Iya. Apa aja sih jenis-jenis dance apa aja? Waktu gue TK tuh gue ikut tari Serampang 12, terus sama tari Bali Pendet gitu kan. Nah pas masuk SD gue lebih fokus tuh pada saat itu tari Bali. Sama gue berenang kebetulan. Jadi selama SD yang gue fokusin tuh nari sama berenang gitu kan. Tapi pas di SMP gue ninggalin berenang, tapi gue masih ngedance. Cuman kan ya SMP udah mulai teman-teman banyak lah ya gitu kan. Jadi gue lebih ke ya kayak modern dance gitu deh. Gitu udah mulai kayak dulu tuh hip hop kali ya udah mulai gitu kan. Street dance gue udah mulai di situ. Dan masuk lagi ke SMA cheerleaders. Iya tetap ikut dance juga, tapi ada cheerleaders juga. Jadi selain gue emang gue berenang dan gue juga olahraga, jadi akhirnya jadi olahraga sama ngedance jadi bareng gitu loh gue untuk bisa menunjang pekerjaan gue sekarang ini ternyata tanpa gue sadarin awalnya gitu loh, Pri. Oke. Terus sebagai yang udah beberapa kali terpilih nih jadi presenter Body Jam mewakili Indonesia ya di event launching Body Jam untuk Southeast Asia kayak kemarin tuh di Singapura. Selain jam terbang tuh mungkin orang bertanya-tanya ya gimana sih perjalanan lo sampai bisa ke level itu gitu. Panjang banget. Tapi mungkin orang ngelihatnya kayak melihatnya kayak udah enak ya dia ya gitu. Ngelihatnya kayak dia mah gampang kalau ini karena dia punya ini gitu. Tapi gue jarang cerita ke orang kalau pengalaman gue ini prosesnya kayak gimana, gue jarang cerita. Tapi memang yang gue jalankan tidak gampang dan itu butuh waktu, tenaga dan perlu banyak latihan lah untuk satu itu. Jadi lo harus dedicated menjalankan hal tersebut sampai gue harus jomblo bertahun-tahun karena gue nggak ada waktu untuk itu dan itu harus gue kerjain gitu kan. Dan gue suka ngelakuinnya gitu aja sih.
Gue suka, karena kalau lo nggak suka nggak mungkin bisa bertahan lama ya kan? Iya, jadi berdasarkan passion ya sebenarnya, Iya. murni passion ya. Iya kayak gitu. Terus sebenarnya jenis olahraga apa aja sih yang bisa menunjang lo untuk mencapai level ini di body jam? Kan pasti nggak cuma dance doang kan? Iya. Atau nggak cuma body combat doang? Cuman apa sih sebenarnya olahraga yang orang-orang yang mungkin belum pernah ikut kelas-kelas yang tadi lo sebutin Iya. itu tahu kayak apa sih? Ini nih sebenarnya hal juga orang perlu tahu kadang-kadang kalau lo mau master sesuatu ya, misalnya dance, nggak cuman lo belajar si dance genre itu tersebut gitu loh, tapi lo harus juga belajar atau lo mendapatkan sesuatu di luar hal yang menunjang si profesi lo itu. Jadi gue tuh selain maksudnya yang gue ngajar body jam, gue tuh suka berenang. Itu pertama, karena emang dari awal yang gue mulai umur 5 tahun adalah berenang dengan dance gitu. Yang kedua gue juga suka lari, karena waktu gue SMP gue atletik gitu loh. Jadi physically emang harus menunjang secara lo pergerakan lo bisa ngedance, dapetin powernya, dapetin executionnya tuh di dalam dance itu memang lo harus ada training tertentu lah atau exercise tertentu lah yang bisa menunjang badan lo biar fleksibel, lo biar bisa isolation mobility lo biar bagus gitu kan. Jadi banyak banget exercise yang lo harus latihan untuk menunjang lo. Gak harus mengajar tapi sesuatu yang profesi lo lah. Sebagai dancer pun gue lihat kayaknya zaman sekarang udah mulai sih mereka weight training misalnya. Kalau dulu kan enggak. Ya kan? Ngedance aja. Kalau sekarang udah harus WT, harus nge-gym, dan menurut gue itu sangat membantu karena itu menjadikan form sama execution teknik lo itu akan bisa lebih baik dan jadi lebih longevity-nya tuh bisa bagus gitu loh. Karena lo nggak akan gampang cepet lemah ataupun lo kayak kelihatan formnya tuh lembek gitu loh. Tapi karena lo latihan weight training, jadi lo formnya lebih tetap kelihatan ada gitu loh. Walaupun udah bertahun-tahun, belasan tahun lo melakukannya kayak gitu. Oke, ngomongin soal musiknya nih, kan tadi kan lo bilang musiknya body jam itu kan beragam banget ya, lo tadi juga udah sebutin genre-genrenya apa aja. Tapi sebenarnya kalau sekarang tuh kayak gimana sih musik yang biasa dipakai buat body jam itu yang sekarang ya, yang udah dari era 1-2 tahun ke belakang itu kayak gimana sih? Ini gue aja ya, gue juga kadang-kadang kan nggak semengerti lu kan musik kan. Cuman kalau di body jam gue ngerasa si program director ini dia selalu membawa house music. Maksudnya house elektroniknya tuh dia udah mix dengan yang mungkin ada sedikit soca. Jadi soca tuh kalau lo tahu soca lebih ke Caribbean, African gitu, tapi dia ada unsur funnya gitu, ada tribalnya sedikit gitu, tapi masih dalam genrenya si hip hop gitu. Nah dia masukinnya tuh udah mulai ke situ. Kita bilangnya soca gitu kan. Terus yang 2 tahun terakhir sih itu yang menjadi uniknya body jam ya. Kalau selebihnya masih yang kemarin tuh kan Skanka itu kan 90-an itu juga mirip-mirip soca sebenarnya untuk genrenya. Terus hip hop udah pasti. Nah balik nih ke tahun 90-an lagi yang 90-an awal banget gitu loh Prit. Jadi maksud gue kadang-kadang kan kita kayak mesti balik ke zaman itu ya untuk si anak-anak baru ini tahu gitu kan. Tapi juga dipilih gitu yang mana. Sehingga dalam musik body jam misalnya kayak yang lo tahu blok 1 blok 2 tuh nyambung gitu loh dia. Jadi si house musicnya ini juga nyambung ke yang blok satunya lebih ke soca sama si misalnya 90-an. Sedangkan si second blocknya ini dia house music yang sekarang tapi dia mix juga sama misalnya ada street dance yang hip hop old schoolnya gitu. Jadi udah di mix sama dia gitu. Jadi gitu yang menurut gue sekarang body jam tuh juga masih pakai pakemnya house musik, cuman udah ngikutin apa yang lagi sekarang gitu. Oke. Kalau buat lo sendiri lebih suka genre musik yang kayak gimana sih kalau buat ngajar? Buat lo pribadi ya? Buat ngajar ya. Gue tuh kalau gue ngedance, gue memang genre gue tuh dance hall, hip hop, terus yang feel-nya yang memang grounded, yang swag itu gue. Jadi
Musik-musik kayak Beyonce, musik-musik kayak apa ya? Yang kemarin apa sih 109 tuh? Pokoknya yang lebih hip hop ya, Bobby Brown, yang K-pop old school ataupun dance hall yang sekarang kayak si Tyla juga itu juga gue suka gitu kan. Jadi gue lebih suka ke situ kalau body jam sih. Walaupun sebenarnya ada satu hal yang gue juga suka, which is itu adalah jazz sama kontemporer, cuman jarang banget di body jam itu jadinya lebih ke house music gitu loh jadinya. Yang ya lebih house music sama si hip hopnya gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang licensing musiknya body jam itu gimana sih? Setahu gue kan body jam itu musiknya itu berlicense ya, maksudnya kayak nggak boleh mereka dipasang di sembarang tempat. Betul. Itu gimana sih? Kalau pengalaman gue waktu gue filming di Auckland, si program director kan juga sempat share sama gue kan. Jadi itu dia punya, let's say ada ribuan lagu tuh misalnya. Terus dia propose ke music label atau kepada suatu instansi lah ya, yang dia tuh mau lagu ini gitu. Nanti dari mereka akan dibalesnya, misalnya nih approve, enggak. Sama ada dia ngasih warna kuning karena kayaknya masih ragu-ragu gitu kan. Tapi dia punya deadline. Karena kan tiap bulan dia harus produksi kan untuk filming. Jadi dia gak bisa menunggu yang kuning ini, nunggu sampai harus misalnya seminggu sebelum kita production filming tuh dia gak bisa. Kalau udah merah atau hijau aja gitu kan. Nah itu dia request itu, kalau emang udah ada jawabannya, then dia akan mulai produksi. Si program director ini kalau udah musiknya udah boleh digunain, dia akan nge-mix lagi sendiri karena itu hanya boleh dipakai ketika si instruktur mengajar, dan juga kalaupun memang ada event ataupun lagi ada sesuatu hal yang berhubungan dengan Les Mills itu dipakai musiknya Les Mills. Tapi kalau misal nanti di sosial media itu nggak boleh dipakai, harus di shutdown musiknya, volumenya gitu loh. Karena apalagi yang lebih dari 30 detik. Gitu, karena emang prosesnya si Les Mills International untuk musik ini mereka harus copyright, mereka pertama beli atau mereka harus copyright, itu aja karena mereka akan bikin lagi. Soalnya kan kalau body jam ya gue nggak tahu, kalau program yang lain itu akan diacak-acak lagi sama si program directornya sesuai dengan koreografi yang dia bikin dance-nya. Jadi menurut dia kayak lagu kemarin 109 si Humo itu ada bagian akhir tuh mana udah diacak-acak tuh, ditambahin entah bass-nya, ditambahin apa biar itu mendriven orang untuk ngedance koreografinya gitu. Oke. That's the music. Teman-teman gue tuh awalnya kan member kelas body jam juga ya. Terus sekarang juga ada beberapa yang gue tahu udah mulai training untuk jadi instructor body jam. Okay. Nah kalau buat yang awam banget nih, prosesnya gimana sih kalau misalnya suatu hari pengen jadi instruktur body jam? Yang awam banget ya. Ya lo harus suka ngedance pertama, lo harus suka musik. Karena lo ngajar body jam tuh sebetulnya by the music. Apapun koreografinya, tekniknya, itu semuanya harus driven by the music. Artinya lo harus tahu musiknya, lo harus, kalau gue lo harus hafal lagunya. Karena lo untuk menghafal koreografi itu ada di lagu sebenarnya. Memang sih program directornya udah bikin bahwa let's say musiknya lagi di chorus, oh ini saatnya digabung nih semuanya gitu. Atau mungkin pas lagi musiknya lagi down atau musiknya gak terlalu ribet, itu mungkin yang dia gerakannya gak terlalu ribet gitu loh. Jadi lo harus hafal lagunya anyway. Terkadang kalau lo bisa connect sama si members atau audiensnya, lo tahu lirik lagunya. Karena lo akan mengajar si lirik lagu through your body and then your technique dancing, dan mereka akan ngikutin lo sebenarnya. Karena lo ngasih vibe gitu, lo mentranslate si musik tersebut lewat badan lo dengan memberikan gerakan-gerakan teknik-teknik body jam gitu. Karena setidaknya kalau lo bisa gerak ngitung 1 sampai 8 gitu kan. Jadi lo tahu musiknya kemana sama gerakannya juga kemana gitu. Kalau body jam itu sih lo harus bisa itu dulu sih menurut gue. Nah terus kalau misalnya member nih, kalau
pengen masuk nih pertama kali ya ke kelas body jam, apa sih yang akan mereka dapetin di dalam durasi 1 jam kelas body jam itu, bagian-bagiannya apa aja sih? Jelasin dong Fet, buat yang belum tahu nih. Mereka akan dapetin cardio dance. Pertama cardio, karena kan kita kan non-stop kan. Itu pertama. Terus yang kedua, udah pasti lo akan dapetin the best music menurut gue. Karena itu nggak ada deh kelas dance yang musiknya terbaik selain body jam gitu. Yang ketiga, lo akan mendapatkan koreografinya dance-nya si body jam tersebut, tapi lo akan mudah untuk menghafalnya karena di Repetisi ya? repetisi berulang-ulang. Jadi bukan berarti gue nggak bisa, bukan yang nggak bisa, karena diulang-ulang gitu kan. Jadi lo akan mendapatkan hal yang mungkin akan memudahkan lo menghafal. Tapi akan dibagi-bagi untuk cara menghafalnya, misalnya 1, 2, 3. Terus dihafalin dulu berkali-kali gitu kan. Terus baru tambah lagi 4, 5. Diulang lagi terus digabung. Jadi ada bagian-bagian yang lo harus coba. Bagian-bagian lagi lo harus ulangin biar lo dapat satu kombinasi semuanya gitu. Sejam tuh lumayan kan gitu buat yang baru pertama kali gitu. Jadi lo dapet kardionya, lo dapet sehatnya, lo yang kedua dapet musiknya emang kalau lo suka musik. Yang ketiga ya lo muscle memory karena lo ngapalin kan. Iya. Berapa kalori sih Fet biasanya kalau orang-orang ikut body jam itu? Yang sebenarnya itu 400 sampai 500 kalori 1 jam. Jadi menurut gue cukup lah buat lo, misalnya lo denger musik, lo burning calories dengan hal sesuatu itu yang segitu kalori, menurut gue sih lumayan. Lo bisa nge-track. Sekarang udah ada smartwatch gitu kan, jadi gampang untuk bisa nge-tracknya gitu. 500 kalori itu lumayan ya 1 jam ya. Lumayan banget. Kayaknya kalau 1 jam jalan kaki atau lari itu ada nyampe gak sih? Enggak nyampe dong. Kalau jalan kaki gak nyampe. Kalau lari mungkin iya kalau lo yang larinya cepet banget. Karena setahu gue kalau lari aja setengah jam paling udah dapet 300 setengah jam. Iya ya. Ini lari santai. Iya benar. Kalau gak salah sih 300 sih. Terus kabarnya lu sebagai master instructor body jam lo standarnya tinggi banget nih. Tanya ya kalau lagi mengaudisi calon-calon trainer ya, kualifikasinya emang seperti apa sih yang bisa lolos jadi instruktur body jam kalau dari sudut pandang lo, dan kalau pas lagi lo yang mengaudisi katanya standarnya tinggi banget. Gue tuh dibilang monster trainer gue. Gue kalau dalam modul gue tuh pasti ada yang gak lulus, Prit. Maksud gue gini loh, gue tuh orang yang gue memberikan sesuatu hal kepada beberapa orang. Tapi gue nyontohin dulu gini loh caranya. And then abis itu lo coba kerjain ya gitu. Sama yang udah gue lakuin. Lo ikutin aja gitu kan. Tapi kadang-kadang si orang itu merasa bahwa dia merasa dengan caranya dia itu udah memenuhi standar. Padahal gue udah nyontohin bahwa standarnya body jam bukan standar gue ya. Standar body jam tuh seperti ini. So lo cuman hanya memimiking apa yang udah gue iniin kan. Tapi beberapa instructor tuh kayak menurut mereka itulah standar gue. Gak standarnya Fetty Fatimah gitu. Sehingga menurut gue ketika lo mau di-assess sama gue, lo gak memenuhi standar itu dan gue udah kasih tahu, terus dia masih belum bisa improve. Terus dia kan let's say ada 3 kali tes nih gitu kan dalam 2 hari. Sampai setiap kali tes tuh dia gak ada improve apa yang gue kasih feedback gitu loh. Jadi itu kemungkinan akan menjadikan suatu bumerang buat dia. Kenapa? Karena gue akan terus ngebalik-balikin dia gitu loh. Ngebalik-balikin dia dalam artian gak cuman karena subjektif ya. Tapi setiap kali instructor itu mau lagi dites ataupun lagi latihan gitu, gue minta mereka untuk videoin. Jadi kalau misalnya gue lupa apa yang gue omongin, apa yang gue ini, kita lihat video bareng-bareng. Let's check it out gitu kan. Mari kita assess bareng-bareng by the video. Nah itu udah pada ketakutan tuh biasanya. Udah pada yang gak usah deh kak gitu biasanya. Jadi gue gak mau mengancam, cuman gini. Yang maksud gue gini, gue kan udah ngasih tahu di awal kayak begini loh gitu loh. Jadi lo tinggal ngikutin aja apa yang udah ini. Jadi lo gak usah repot-repot gitu kan. Cuman instructor suka ngide kadang-kadang. Suka menurut dia tuh ini kayak bagus deh kalau diginiin ditambah-tambah gitu. In anyway kan dia baru mulai ya sebagai instructor. Jadi maksud gue akan bagus ketika lo udah punya kelas. Lo udah punya pengalaman. Lo udah punya nanti lo akan menemukan sendiri
ini Stylenya enaknya dia begini betul. Jadi lu punya guidance, lu punya yang sama bukunya, tapi nanti kan outputnya akan berbeda lagi kan. Once ketika lu udah punya kelas gitu. Jadi makanya ketika di modul gue tuh pasti ada yang gak lulus karena kan udah dibilangin dari awal kayak begini aja. Cuman dia kayak di luar dari standarnya si Body Jam, bukan standar gue. Sehingga itu yang menjadikan mereka kayaknya susah kalau ikut training kalau Fatty trainernya, karena dia idealis gini gitu. Sampai gue banyak musuhnya sebenarnya untuk dari instruktur. Tapi ada juga yang akhirnya awalnya dia musuhan, tapi lama kelamaan dia ketemu gue, dia mengakui bahwa dia memang jelek banget dulu gitu. Maksudnya dia bersyukur gue ngasih nggak lulus pada saat itu. Jadi gue bisa belajar dan gue bisa menemukan gue bisa seperti ini. Gue nggak tahu kalau lo ngelulusin gue pada saat itu mungkin gue nggak bisa mencapai ini gitu kan. Jadi maksud gue ngomong gitu di awal untuk kebaikan lo, daripada lo nanti ketika gue lulusin lo tapi tetap lo punya kelas tapi omongan netizen tuh lebih jahat daripada gue, mental lo lebih drop lagi dan lo nggak akan mau ngajar biasanya. Biasa kayak gitu, Prit. Jadi kalau jadi bagus-bagusin di awal, terus ketika dia mulai mengajar terus ada yang ngomongin jelek, dia langsung under motivate dan then stop. Gak deh, gue lulus tapi gue dibilangnya jelek gitu. Rata-rata kayak gitu. Tapi kalau gue bilang di awal lo gak bagus, gue bilang ini bukan kiamat ketika lo gak lulus gitu kan, tapi lo masih punya kesempatan lagi buat ini gitu kan. Baru deh mereka mulai, ya juga ya kata Kak Fatty gini. Iya emang lo gak akan percaya omongan gue sekarang sampai lo ngerasain di stage, lo ngajar, lo menemukan feedback yang entah dari mana gitu kan. Sampai lo ngerasain itu baru lo akan tahu gimana susah jadi instruktur. Tapi itu berarti kalau misalnya nggak lulus sekali, berarti masih ada kesempatan untuk mengulang. Tapi ada jeda waktunya gitu. Ada. Jadi bukan berarti lo nggak lulus itu langsung nggak bisa ngapa-ngapain, nggak gitu. Even yang lulus pun gue bilang kalau yang lulus pun juga lo ini baru step awal. Ini nih akan hidup lo akan lebih ribet lagi ke depannya. Jangan salah lo lulus bukannya meringan, enggak, akan lebih ribet lagi hidup lo gitu. Karena harus menghafal per 3 bulan Body Jam. Selalu dari lisan baru ya. Iya, dan Body Jam kan per 3 bulan musik gerakan beda, nggak kayak program yang lain. Ya good luck gitu maksud gue. Akan hidup lo akan lebih ribet gitu. Tapi kan it's a dance class anyway, dan lu mengajar member biar juga nggak bosen gitu. Dan kalau buat gue tuh ya kalau Body Jam bikin lo tuh nggak cepet tua. Karena lo muscle memory lo dirangsang terus untuk ngafalin, mengingat lu itu luar biasa menurut gue. Kayak lu nggak pernah tua kan, lu selalu di stimulasi gitu loh. Berarti nggak sih lu ngerasain kan? Iya ngerasain iya banget kan? gue. Komunitas Body Jam itu kan sebenarnya udah lumayan gede ya sejak 10 tahunan yang lalu. Gede kok. Ya kan? Nah, menurut lo apa sih yang ngebedain komunitas Body Jam yang dulu sama sekarang nih? Sekarang banyak juga loh yang baru-baru. Kalau sekarang tuh kan ada TikTok ya. Jadi kadang-kadang kalau lagunya di TikTok ada, itu mereka biasa suka ngambil juga kalau memang dapat copyrightnya ya dari musik yang di TikTok gitu kan. Itu ada. Dan kalau yang dulu sama sekarang, kalau dulu masih ada jazz, ada sedikit kontemporer gitu kan. Tapi kalau sekarang udah berkurang banget. Jadinya kalau sekarang lebih banyak yang lebih agak ke TikTokan sih. Gitu. Tapi yang dulu juga ada yang bisa menerima hal tersebut gitu. Cuman makin gede sekarang karena udah banyak sosial media, udah banyak kalau orang apa serba ngedance ya sekarang. Ngapa-ngapain serba ngedance gitu. Jadi mau nggak mau Body Jam juga ngikutin yang memang dibikin bisa ngedance juga gitu. Walaupun kalau zaman dulu kan mungkin kalau lo pergi kemana lagu ini nih langsung gerakannya apa gitu kan, udah hafal gitu kan. Kalau sekarang jadinya kalau kita ngeliat sosial media, ini ada di Body Jam nih gitu. Jadi mereka udah tahu, ataupun ini kan ada di TikTok gitu. Jadi udah makin lebih gede kan ada sosial media sih. Kalau sekarang ya, kalau 10 tahun dulu kan enggak. Maksud gue gak ada TikTok, ada IG tapi kan belum sebegitunya gitu kan. Tapi sekarang parah sih makin gede jadinya gitu. Kalau ada yang tertarik ikut Body Jam nih, kelas-kelasnya di Indonesia tuh sekarang lagi ada di kota-kota mana aja sih? Dan rencananya akan ada di kota-kota mana aja? Kalau Body Jam sebenarnya Jakarta udah banyak banget.
Bogor, terus Tangerang juga banyak. Kalau di Bandung juga sedikit sih, Bandung gak banyak sih, sedikit banget Bandung. Terus mungkin yang Surabaya yang mungkin akan menjadi berkembang body jam gitu kan di Surabaya. Terus mana ya? So far sih itu sih yang maksudnya yang orang bisa ikut ya, karena kalau ngedance menurut gue yang gampang untuk bisa orang-orang pergi ke studio ataupun nge-gym itu kan kota-kota besar. Kalau gue ngerasa emang Surabaya sih, nggak tahu kalau Balikpapan coming up kan secara ibu kota pindah ke sana gitu kan ya, di Kaltim siapa tahu ada gitu kan, mudah-mudahan aja sih. Bali belum ada rencana nih Bali. Bali kayaknya belum deh, masih dengan apa ya? Bali tuh belum bisa untuk body jam ngedance yang gitu sih, belum bisa. Karena gue pernah tapi mereka kurang begitu menarik untuk bisa body jam. Sayangnya. Iya sayangnya. Tapi mudah-mudahan akan ya. Karena kalau di Bali mungkin udah punya klub yang ini kali Prit. Udah ada yang klub yang memang dance club gitu. Jadinya lo nggak perlu ikut kelas body jam lagi menurut gue ya. Kalau ke apa namanya? Kayak freestyle dance gitu atau kayak atau lo ya bisa gue hip hop dance. Ngedugem gitu kan, lagu-lagunya udah rata-rata gitu kan. Cuman ya itu aja bedanya gitu kan. Dan nggak perlu kayak studio yang khusus buat body jam, karena lagu-lagunya pun di body jam mungkin kalau di klub-klub Bali udah mewakili yang house music kayak gitu menurut gue ya. Karena rata-rata kalau gue datengin, nggak semuanya sih di Bali itu kayak banyak lagu body jam juga yang sama mirip gitu, yang kayak gitu-gitu. Okay. How do you see body jam in the next 5 years? 5 years selama gue masih bisa ngedance, selama masih gue bisa menginspirasi orang untuk bikin role model semua orang, gue rasa masih bagus sih. Gue akan bikin makin bagus sebenarnya body jam. Maksud gue, gue nggak ngelihat umur, gue nggak ngelihat sampai kapan pun, tapi gue pengen tahu mentoknya gue gitu di body jam untuk ngegedein body jam kayak gimana. Gue pengen tahu aja gitu kayak gimana, dan pasti akan lebih besar sih, pasti. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.